Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang noun, phrase, dan juga sentence. Sebenarnya sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Secara garis besar sudah saya sampaikan tentang phrase, clause, dan sentence. Tapi di sini kita akan bahas lebih detailnya lagi. Ini ada PowerPoints. I have shared you the PowerPoints. Ini tentang clause, phrase, clause, dan sentence. Dasar pengampus saya sendiri, email saya dari bawah ini. Kemudian kita lanjut saja ke materi. Apa itu phrase? Ya, kalau diingat-ingat sudah pernah saya sampaikan secara garis besarnya. Apa itu phrase? Di sini kita bisa baca lagi. Phrase itu groups of words that states the meanings but doesn't have subjects and verbs. Ya, jadi phrase itu apa? Phrase itu kumpulan kata yang dia itu mempunyai makna tapi tidak mempunyai apa? Poinnya di sini. The point is in this. Doesn't have a subject and verb. Saya kuning ya. Okay, doesn't have a subject and verb. Jadi poinnya ada di situ. Jadi phrase itu punya makna tapi memang tidak punya subject dan verb ya. Kemudian ada every phrase has a head word that determines the types of phrase. Jadi phrase itu jenisnya ada banyak, tergantung head word-nya apa. Jadi di sini ada poinnya head word. Kalau ada yang tanya head word itu apa? Head word itu semacam kata utama gitu ya. Misal di sini tipenya kan ada banyak. Misal nomor 1 itu ada noun phrase. Berarti nanti poinnya itu berarti apa? Poinnya itu noun. Misal di sini solid rock, kan intinya kan rock atau batu, sedangkan batu itu dikategorikan sebagai apa? Kata benda. Jadi itu merupakan solid rock, itu merupakan noun phrase. Kemudian bookstore, intinya yaitu store. Store merupakan noun. Jadi bookstore itu namanya apa? Noun phrase, ya. Let's travel. Kemudian beautiful landscapes. Kemudian blue color, ya. Misal beautiful landscape, blue color. Di sini intinya apa? Intinya landscape atau pemandangan. Pemandangan itu masuk dalam kategori kata benda. Jadi beautiful landscape itu merupakan contoh dari noun phrase, ya. Kenapa di sini disebut solid rock, kemudian bookstore, kemudian lit article, kemudian beautiful landscape, kemudian blue color itu masuk ke phrase, gitu ya? Ya karena dia mempunyai makna, tetapi tidak mempunyai subjek dan verb. Paham ya? Jadi nanti non phrase, verb phrase, adjective phrase, adjective phrase, prepositional phrase, kemudian gerund phrase, kemudian infinitive phrase itu punya makna tetapi tidak punya subjek dan verb. Itulah kenapa disebut sebagai frasa atau phrase, ya. Kemudian phrase tadi kan ada banyak. Yang pertama non phrase sudah kita bahas, kemudian yang kedua verb phrase. Berarti kalau verb phrase nanti intinya apa? Head word-nya apa? Berupa apa? Berupa verb atau kata kerja. Contohnya ini ya, ada go fishing, ya. Intinya apa? Intinya fishing. Can help, wish to see, intinya see. Have lived, intinya live. Itu kan kata kerja semua, gitu ya. Was called, ini juga kata kerja semua. Jadi kata-kata ini go fishing, can help, wish to see, have lived, wanted to participate, was called, will be attending. Itu merupakan apa? Merupakan contoh dari frasa yang berjenis verb phrase, ya. Kemudian ini bukan 3 ya, nomor 3 ini saya hapus. Kemudian adjective phrase, berarti kalau adjective phrase nanti berarti head word-nya apa? Berupa apa? Adjective, gitu ya. Misal very cloudy, ya.
sangat mendung. Itu intinya kan mendung, sedangkan mendung itu cloudy, mendung atau berawan itu merupakan adjective. Kemudian extremely high, sangat tinggi, intinya tinggi. Sedangkan tinggi itu masuk ke dalam kategori adjective. Jadi extremely high itu adjective phrase. So expensive, sangat mahal. Intinya kan mahal. Mahal merupakan adjective. Jadi so expensive merupakan adjective phrase. Rather unwell, agak tidak enak badan, unwell. Ya, ini merupakan adjective. Jadi kalau rather unwell itu masuknya ke dalam adjective phrase. Kemudian ada adverb phrase, berarti nanti head word-nya apa? Berupa apa? Berupa adverb. Ya, misal di sini. Very quickly, so well, too easily. Ya, itu head word-nya merupakan berupa adverb, jadi namanya adverb phrase. Kemudian nanti kalau prepositional phrase berarti nanti head word-nya berupa apa? Berupa preposisi. Ya, misal on the table, kemudian beyond, kemudian near, kemudian to, itu merupakan prepositional. Jadi semuanya ini merupakan prepositional phrase. Kemudian kalau gerund phrase berarti head-nya apa? Head-nya berupa gerund. Kemarin kita sudah bahas bahwa gerund itu berbentuk apa? Ya, berbentuk kata kerja yang berbentuk ing. Teaching English, learning vocabulary, sending message, flying a plane, and etc. Kemudian nanti kalau infinitif berarti biasanya ada to-nya ya. Kemarin to infinitif itu ya, ada to infinitif berarti to diikuti kata kerja bentuk dasar. Berarti intinya nanti to dan kata kerja bentuk dasar itu berarti nanti menjadi infinitive phrase. Oke. Kemudian ada long phrase. Long phrase itu berarti frasa yang panjang gitu ya. No matter how long construction is, as long as it doesn't have subjects and verbs, it's a phrase. Jadi, sepanjang apapun susunannya, ya, selama tidak mempunyai subjek dan tidak mempunyai kata kerja, berarti dia merupakan phrase, ya. Misal di sini, the buildings in front of the town square near the public school, gitu ya. Ini walaupun terlihat panjang seperti kalimat, ya, tetapi dia hanya merupakan phrase atau frasa. Kenapa? Karena dia tidak ada no subjects dan no verb, gitu ya. Jadi walaupun panjang tapi tidak ada subjek dan verbnya, itu berarti tetap masuk ke dalam frasa, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga bukan phrase, gitu ya, karena tidak ada subjek dan tidak ada verb. The man who's standing in the middle of the hall with the blood briefcase on his right hand. Itu juga tidak ada verb dan subjeknya, gitu ya. Walaupun di sini ada the man, tapi ini bukan merupakan subjeknya. The two example are phrases and not sentence. Dua contoh ini tadi kan bukan phrase karena kedua kalimat ini kan phrase ya, bukan sentence karena tidak punya subjek dan verb. Compare to the following sentence. Oke, kita bandingkan dengan ini. The buildings is square. Walaupun ini terlihat lebih sederhana dari ini, lebih pendek dari ini, tapi dia malah merupakan sentence dia, karena dia mempunyai subjek dan mempunyai verb. The man stood up. Ini juga mempunyai subjek, juga mempunyai verb. Kemudian close, ya. Ini merupakan close tadi ya. Kemudian clausa itu apa? Ya. A clause is any constructions that has subjects and verb and can stand alone as part of sentence. Jadi clausa itu susunan yang ada subjek dan verbnya, itu sudah bisa disebut dengan clausa. Kalau tadi frasa itu tidak ada atau tidak punya subjek dan verb, maka clausa itu punya
subject, dan verb. Dan kalimat yang mempunyai subject dan verb dan bisa berdiri sendiri itu merupakan independent clause. Jadi clause ada dua, ada independent dan dependent. Kalau yang bisa berdiri sendiri itu independent, yang tidak bisa berdiri sendiri itu merupakan dependent clause. Ya. An independent clause has subject and verb. Jadi independent clause itu mempunyai subject dan verbs. Stated complex idea and thus can stand alone. Karena dia itu komplit, dia mempunyai arti yang komplit, tidak ambigu. The other names of independent clause is simple sentence. Jadi nama lain dari independent clause itu merupakan apa? Simple sentence. Jadi kalau ada disuruh buat kalimat simple sentence, berarti itu merupakan independent clause. The victim were carried to the hospital. Ini ada subject, ada verb. Oh, berarti ini independent clause. According to report, the number of drug users has risen significantly during recent years. Indonesia has more than 17,000 island dan lain sebagainya. Punya subjek dan verb, dan bisa berdiri sendiri, maka namanya independent clause. Kalau dependent itu berarti tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada klausa ada klausa independennya gitu ya. Nah, dependent clause itu ditandai dengan apa? Itu ditandai dengan adanya content subordinate conjunctions, ya, or clause connectors and should be a part of complete sentence. Ada tanda itu. Subordinate conjunctions, clause connectors, misalnya because, when, while, if, as long as, that. Bisa because it was already dark, karena ini sudah gelap, itu kan belum komplit, berarti dia dependent karena dia membutuhkan klausa yang lain untuk melengkapi. Lain juga seperti itu. Jadi kalau mau tahu bedanya independent, kalau independent sendiri, kalau dependent tidak bisa berdiri sendiri, dan biasanya itu ada ini, misalnya because, when, while, if, as long as, that, kemudian ada yang di tengah-tengah, which, itu merupakan dependent clause. Kemudian sentence itu lebih di atasnya lagi. Kalau tadi phrase tidak punya subject verb, klausa punya subject verb, tapi ada independent clause, ada dependent clause, maka sentence itu apa? It's group of words that has subjects and verb and states complete idea. Ya, jadi sentence itu adalah kumpulan kata yang punya subject dan verb and state complete idea. Jadi idenya itu lengkap, itu tidak ambigu lagi, tapi dia mempunyai ide yang lengkap atau arti yang lengkap atau komplit. Ya, ada empat jenis sentence. There are 4 types of sentence, gitu ya. Simple sentence itu kalau apa? Kalau has only one clause. Jadi kalau hanya punya satu klausa with a subject and verb. Misal we are college student, ini simple sentence karena hanya satu klausa saja. Satu klausa, we are college student itu satu klausa, ya, dengan satu subjek dan satu verb. Germany is an industrial country, itu juga subjek dan verb. Red is my favorite color, itu juga simple sentence. Jadi satu klausa, gitu ya. Sedangkan tadi klausa itu punya subjek dan verb. Itu simple sentence. Kemudian kalau compound itu consist of 2 independent clause. Ya, jadi punya 2 independent clause yang digabungkan. Ini ada and, but, or, so, yet, for, nor. Ada kata-kata ini, ya. We came very early. Nah, ini kan satu klausa, kemudian digabungkan dengan kata and the manager greeted us enthusiastically, ya.
Ada subjek, verb, ini klausa 1, ini klausa 2, digabungkan dengan conjunctions, coordinating conjunctions, and jadi di sini merupakan compound sentence. Ya. Kemudian kalau complex sentence itu apa? Complex sentence. A complex sentence consists of two clause, terdiri dari independent clause dan dependent clause, joined by subordinate conjunction. Kalau tadi joined and but so forth, kalau complex sentence itu ada because, if, when, although, though, dan lain sebagainya ini. Ya. Misal di sini, contohnya, the police had to disperse the mob using stickers because the protesters began to act violently. Sama ada verb, ada dependent clause, ada independent clause-nya digabungkan dengan subordinate conjunction apa? Because. Jadi kalau ada because, ada although, ada since, ada whereas, ada why. Ini ada jajaran ini berarti dia masuk ke dalam complex sentence. Kemudian kalau compound complex apa? A sentence which has mixed clause. Jadi clause-nya itu mix gitu ya. Paling tidak itu mempunyai 3 klausa ya. Nih, ada because the job availability is relatively low, satu klausa, the unemployed rates remain high, and only few people can afford good living. Jadi ada 3 klausa. Jadi dia merupakan complex sentences. Gitu ya. Jadi sentence must have subject dan verb. Subjek dan verb di sini itu subjek itu bukan hanya yang misal orang gitu, bukan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu subjek itu misal bisa berupa noun. Misalnya nih dalam kalimat ini ya, books is the good source of knowledge. Jadi buku di sini itu bukan sebagai kata benda, tapi sebagai subjek. Tapi memang bentuknya kata benda. Jadi bukan melulu subjek itu harus orang, itu bukan. Ya. Kemudian nanti misal bentuknya ada noun phrase, misal university students, kemudian ada yang bentuknya pronoun. Nah, ini yang selalu kita gunakan, subjek itu bentuknya pronoun, misal they, we, he, she, it. Ya. Kemudian proper noun itu nama, misal nih Mitsubishi itu kan langsung ke namanya. Kemudian gerund phrase, kemudian to infinitive, kemudian noun clause. Jadi diingat-ingat, subjek itu bukan melulu tentang pronoun, bukan melulu tentang she, he, it, they, we, you, I, ya, tapi bisa berupa bentuk lain. Kemudian verb itu juga ada action verb, ada to be, ada linking verb, ada auxiliary. Misal action verb itu yang dia acts gitu ya, melakukan aktivitas itu action verb. Kemudian to be he, she, apa namanya, is and are ya, was, were itu merupakan to be, itu juga merupakan verb ya. Kemudian linking verb, kemudian auxiliary verb, ada have, has ya, dan lain sebagainya, itu ada verb. Common mistakes. Kesalahan umum itu apa? Misal satu sentence without subject. Ada sentence kalimat tapi nggak ada subjeknya. In the evenings, I would dinner pick up my sisters. Ini tidak ada subjeknya gitu ya. Jadi ini bukan merupakan sentence. Kemudian sentence without verb. Jadi ada sentence tapi nggak ada verbnya. Berarti bukan merupakan verb gitu ya. Kemudian an independent clause without a main clause gitu ya. Kalau dependent kan bisa berdiri sendiri. Kalau independent kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada klausa yang lain. Kalau dia berdiri sendiri berarti belum lengkap. Ya. Itu kemudian nanti silakan buat satu frase, satu klausa, satu sentence. Tulis di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa nama dan name. Berarti nama siapa, name siapa, kemudian tulis satu phrase, titik 2, contohnya apa, klausa, titik 2, contohnya apa, kemudian sentence, titik 2, contohnya apa.
gitu ya. Thank you for the attention. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke email saya ataupun bisa langsung via WhatsApp saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.